Mari kita jujur sama satu kenyataan pahit ini. Kenapa orang yang kerjaannya cuma mondar-mandir, bagi-bagi kata motivasi basi, dan hobi cari muka, karirnya lebih mulus daripada lo yang banting tulang sampai tipes? Lo ahli di bidangnya, lo yang beresin masalah teknis, tapi pas kenaikan jabatan, justru si muka dua yang dapat panggung. Apakah dunia kerja emang nggak adil itu? Atau jangan-jangan kita selama ini salah mainin perannya? Hari ini kita bakal bedah realita pahit di balik meja kantor, tentang skema ponzi kompetensi, para parasit manajerial, dan gimana para duri perusahaan ini sebenarnya sedang menggali liang lahat buat tempat mereka kerja sendiri. Selamat datang di panggung sandiwara korporat. Fenomena ini nyata. Banyak posisi strategis diisi oleh orang-orang yang secara teknis nol besar. Mereka adalah penganut survival of the fittest. Mereka nggak punya skill untuk eksekusi, tapi mereka punya satu keahlian tingkat dewa, politik kerja. Mereka ini ibarat parasit kompetensi. Mereka tahu siapa di tim itu yang paling pinter dan paling nggak enak hati kalau nolak tugas. Mereka bakal eksploitasi lo, ambil ide lo, lalu dibungkus dengan bahasa manajemen yang keren, sinergi, breakthrough, pivoting di depan owner. Hasilnya, owner senang karena dengar laporan indah, si penjilat aman karena dianggap punya anak buah yang berhasil dia pimpin. Sementara lo cuma jadi mesin di balik layar yang olinya pun gak pernah diganti. Kenapa ownernya diem aja? Apakah mereka buta? Nggak juga, tapi seringkali mereka terjebak dalam echo chamber. Owner biasanya cuma lihat angka di akhir. Mereka nggak tahu kalau di balik angka itu ada budaya asal bapak senang. Laporan yang sampai ke meja owner itu udah lewat filter berlapis. Masalah disembunyiin, kegagalan dipoles jadi tantangan, dan kritik dibungkam. Para hipokrit ini membangun tembok yang tinggi biar owner nggak bisa lihat realita di lapangan. Mereka bikin owner percaya kalau perusahaan baik-baik saja, padahal di dalamnya orang-orang kompeten lagi memendam muak yang tinggal nunggu waktu buat meledap. Nah, ini bagian yang paling ngeri. Para penjilat dan atasan munafik ini ngerasa mereka aman. Mereka pikir selama mereka bisa menjilat ke atas, posisi mereka abadi. Tapi secara nggak sadar, mereka adalah duri yang sedang membunuh inangnya sendiri. Kausalitasnya jelas. Pertama, kerapuhan sistem. Pas terjadi krisis beneran, ekonomi anjlok atau ada masalah teknis besar, orang-orang munafik ini bakal panik. Kenapa? Karena mereka nggak punya kompetensi buat nyelesain masalah. Mereka cuma jago acting, bukan eksekusi. Kedua, pembusukan dari dalam. Saling lempar tanggung jawab pun dimulai. Budaya blaming culture muncul. Perusahaan mulai keropos. Dan saat kapal itu akhirnya tenggelam, para duri inilah yang pertama kali bakal lompat, ninggalin kehancuran yang mereka buat sendiri. Mereka merasa aman sekarang, padahal mereka sedang menabung bencana. Terus, buat kita yang terjebak di lingkaran setan ini, harus gimana? Ikutan jadi penjilat? Jangan. Jangan korbanin integritas lo demi panggung yang bakal ambruk juga. Tapi jangan naif. Mulailah cerdas secara birokrasi. Dokumentasikan setiap prestasi lo secara tertulis. Kalau lo punya ide, sampaikan di forum yang ada jejak digitalnya, biar nggak dicuri. Dan yang paling penting, bangun panggung lo sendiri. Investasi ke diri sendiri, asah skill, atau bikin sesuatu yang bisa jadi pegangan lo di masa depan. Jadikan pekerjaan lo sekarang sebagai modal untuk tumbuh, bukan tujuan akhir yang mengikat leher. Biar pas perusahaan itu roboh gara-gara rayak di dalamnya, lo sudah punya pondasi yang jauh lebih kuat di luar sana. Dunia kerja mungkin seringkali nggak adil, tapi ingat, sejarah nggak pernah mencatat nama penjilat sebagai pemenang jangka panjang. Mereka mungkin menang di rapat hari ini, tapi lo bakal menang di masa depan yang lo bangun sendiri dengan kompetensi asli, bukan sekedar basa-basi.
Jadi, lo mau tetap jadi mesin yang diam, atau mulai bangun kekuatan lo dari sekarang? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kita diskusi sehat di sana. Sampai jumpa di narasi selanjutnya.